Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fitriana Nurul Hikmah. Tentunya di podcast kali ini saya tidak sendirian. Di podcast kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa STAI Sunan Pandanaran yang kemarin jadi peserta lomba penulisan jurnal. Dan alhamdulillahnya jurnal yang dilombakan itu juara 3 internasional. Mungkin langsung saja kita sharing-sharing pengalaman dengan Mas Nasruddin yang kemarin jadi salah satu peserta lomba penulisan jurnal. Nah, mungkin dengan Mas Nasruddin sendiri, dalam ajang apa sih ikut perlombaan penulisan jurnal itu? Oh iya Mbak, sebelumnya terima kasih ya atas waktunya. Kemarin itu aslinya saya nggak berniat ikut jurnal internasional ya. Kan kemarin tuh ceritanya gini, temanku mengajak untuk ikut jurnal yang kebetulan itu rencananya mau disubmitkan ke jurnal Tatar Pasundan di Kemenak Bandung. Nah, pada awalnya oke, saya terima tawaran tersebut karena kan juga saya belum terbiasa untuk menulis jurnal. Nah, waktu itu beliau membagi tugas, aku nulis yang bagian ini, beliau yang ini. Nah, setelah berselingnya waktu kan udah jadi itu, udah dikirim ke situ. Nah, ternyata kok tidak lolos. Wah, kok bisa ya nggak lolos? Nah, ternyata setelah ditanyakan ke panitia sana, itu kan nggak lolos karena itu temanya nggak sesuai dengan tema yang di sana. Oh, ternyata ini bukan kesalahan tema kita, cuma kesalahan mengambil tempat untuk mengirimkan jurnal. Nah, setelah itu ya udah nggak apa, kita simpan dulu, dan ketika kalau ada event lain nanti bisa disubmitkan ke sana. Nah, itu kan ada beberapa bulan setelahnya, oh ada nemu poster tentang jurnal internasional itu Mbak. Kebetulan itu namanya itu apa? Sekijik itu kepanjangan dari Sunan Kalijaga International of apa ya kemarin? Jurnal Islamic Civilization. Itu jurnal yang berbicara tentang peradaban Islam. Nah, sama temanku diajak, ayo disubmitkan aja ke sini. Oh boleh Mbak, kan temanku cewek itu yang ngajak. Oh boleh Mbak, kita coba. Nah, kita tinggal itu apa, ditranslatkan ke bahasa Inggris, kan di sana pakainya bahasa Inggris. Udah pakai selesai bahasa Inggris, kita submitkan ke sana. Nunggu berapa bulan ya kemarin ya, kayaknya udah lama banget sih. Apalagi itu kan posternya pengumuman bulan, kalau nggak salah bulan September. Cuma kok nggak ada kabar lagi, bulan September belum ada pengumuman lagi. Kita nunggu lagi. Nah, aslinya itu juga nggak ada harapan tuh ke sana kalau bisa dapat juara. Soalnya kan sebelumnya juga mengirimkan beberapa artikel tuh ke event lain selain ke jurnalis itu. Ternyata itu nggak lolos semua. Wah, ini ternyata nggak lolos. Nah, pas itu ada info nih di jurnal Sekijik itu. Di situ tertera nama temanku dan saya. Juara 3, beneran nggak? Itu sempatnya nggak percaya sih. Masa ya juara 3? Padahal itu kan eventnya internasional ya. Iya. Nah, ternyata dapat email dari panitia sana, Mbak, dapat ini, silahkan mengirimkan konfirmasi data. Wah, ternyata beneran. Ya itu. Saya sebelumnya ya nggak berharap banget ya dapat situ, ternyata kok masuk, ya, alhamdulillah. Sempat nggak percaya. Iya, sempat nggak percaya. Banyak dari mahasiswa luar yang emang berkompeten dalam ajang lomba ini. Iya, betul banget. Apalagi sebelumnya ya juga sempat ikut beberapa kegiatan, itu nggak lolos semua. Wah, udah kecil hati nih. Mungkin untuk judul jurnalnya sendiri itu mengenai apa, dan inti dari pembahasan yang diangkat dalam jurnal itu seperti apa? Oh ya, kebetulan kemarin itu judul jurnal saya Menapak Jejak Wali Songo sebagai pembentuk Pondasi Tradisi Islam Nusantara. Jadi jurnal ini memiliki fokus pembahasan pada jejak Wali Songo. Kan seperti yang kita ketahui bahwa Wali Songo adalah salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, ya termasuk Islam Nusantara. Nah, di situ ada beberapa fokus kajian atau fokus pembahasan yang menjadi inti jurnal, yakni cara-cara penyampaian Islam di tanah Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa Wali Songo itu kan wali yang berjumlah 9 ya Mbak? Iya. Nah, itu ada beberapa cara, salah satunya adalah
mengutamakan substansi agama daripada formalitas. Jadi yang ditekankan itu pada waktu Wali Songo menyebarkan Islam di Pulau Jawa adalah isi dari ajaran agama, bukan dari covernya gitu. Seperti yang kita ketahui itu kan di Jawa ada yang namanya dulu ada kayak kenduri ya. Kenduri kan kalau ceritanya orang-orang itu pada menyembelih hewan-hewan yang enggak halal toh dulu, terus ada tradisi yang enggak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sama Wali Songo itu enggak diubah semuanya, cuma dimasukkan unsur-unsur Islam di sana, seperti yang semula dagingnya halal haram menjadi halal, terus yang tradisinya enggak sesuai disamakan dengan tradisinya. Nah, yang kedua itu cara penyebaran Wali Songo menggunakan budaya populer. Seperti yang kita ketahui juga, contohnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan wayang ya, wayang untuk media penyebaran Islam. Dulu kan wayang menjadi tradisi yang unik bagi masyarakat Jawa. Terus juga selain itu ada Sunan Bonang yang menggunakan alat musik itu salah satu cara dari Wali Songo. Terus yang ketiga adalah sifat keterbukaan dari Wali Songo. Ini menjadi penting ya bagi kita semua juga. Jadi Wali Songo itu kan menyebarkan Islam, ya tidak saklek dengan ajarannya. Contohnya kayak yang dulu kan sebelum Islam kan ada agama Hindu dan Buddha yang mempunyai tradisi sendiri. Jadi contoh juga yang pada kali ini kan kita menjumpai berbagai bangunan masjid, arsitektur masjid itu kan ada beratap 3 ya, susun 3. Itu kan seperti kayak Hindu dulu yang ada 3 tumpukan kayak di masjid, kayak di Menara Kudus, dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu keterbukaan dari Wali Songo, ya ini tidak menutup tradisi yang dari luar, asalkan itu sesuai dengan tradisi Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran di dalamnya. Jadi oke-oke saja. Mungkin begitu Mbak, yang kalau dari kami dulu. Mungkin lika-liku dalam penulisan jurnal itu seperti apa pas mau diikut lombakan? Wah, ini jadi cerita perjalanan pertama saya sih. Bisa dibilang jurnal ini menjadi pengalaman pertama saya yang saya ikuti. Kemarin itu kan ditawari ikut, ayo ikut. Tapi aku belum bisa loh Mbak, belum bisa tahu caranya gimana. Udah, nanti aku yang bikin gambaran apa. Nah, ini baru pertama kali ya? Baru pertama bikin kriterianya kayak alurnya dari awal sampai akhir, kamu bagian ini. Oke, saya sanggup aja lah. Siapa tahu berguna nanti ya. Nah, itu pas waktu lebaran aku kan nggak pulang, yang dulu itu lebaran nggak pulang. Ya udah, saya fokus kerjain itu, cari buku sana sini pinjam. Ya pertama juga bingung sih, caranya gimana sih itu merangkum dari berbagai buku, terus menghubungkan tulisan satu dengan tulisan yang lainnya. Ya tapi ya akhirnya selesai juga, meskipun lama ya, harus banyak baca buku ini dan otomatis juga menghabiskan waktu yang nggak sedikit. Yeah. Jadi ya alih-alih bisa pulang ke rumah waktu lebaran, sudah nggak pulang saja, di sini ngerjain. Demi ikut lomba penulisan jurnal itu, ya, merelakan nggak lebaran di rumah ketemu orang tua. Iya, aslinya kan kemarin juga sebelum Ramadan udah pulang ke rumah. Jadi ya aku nggak pulang aja lah, kan kemarin udah pulang. Sekarang ngerjain ini aja. Mungkin itu sih Pak yang paling terasa gitu. Mungkin dalam pas ikut lomba itu, Mas Nasruddin ini pas semester berapa? Mungkin nanti bisa untuk yang penonton podcast ini bisa termotivasi oleh perjuangan Mas Nasruddin ini, semester berapa dia ikut perlombaan penulisan jurnal sampai juara internasional itu. Kalau ditanya semester berapa, kalau tentang jurnal lupa aku ya. Kemarin kalau nggak salah tahun 2021, pas waktu corona itu. Cuma sebelumnya kan saya juga beberapa kegiatan ikut kegiatan penulisan seperti kayak esai, opini. Itu udah tahun 2000, tahun semester 2 kalau nggak 3, semester 2 deh kayaknya, lebih ke semester 2. Itu saya udah mencoba nulis esai, opini. Tapi ya namanya masih berusaha ya, masih mencoba-coba, nggak semuanya proses. Langsung dapat itu nggak. Ya ada yang gagal, ada yang masuk 10 besar, 20 besar. Udah saya coba ikut beberapa pelatihan sama komunitas di luar juga yang fokusnya sama ya ke penulisan.
Dan untuk yang jurnal ya baru pertama itu semester tahun 2021. Ya itu aja. Mungkin dari teman-teman yang masih semester muda bisa nih bisa. dieksplor dirinya itu mau sukanya Semangat. apa, dicoba aja. Wah, hari ini kita dapat pengalaman baru nih. Pesennya, jadi kesimpulannya itu untuk mahasiswa sekarang itu nggak cuma kuliah ya, jadi kita harus ikut acara-acara seperti webinar, kayak kepenulisan tadi yang dibilang Mas Nasruddin, kepenulisan isai, seperti cerpen gitu. Jadi kita itu nggak monoton cuma kuliah doang. Jadi kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu itu tidak. Tapi kita itu bisa relasinya juga bisa lebih banyak dari luar juga. Sampai yang Mas Nasruddin ini nggak ada niatan untuk ikut lomba, dan alhamdulillahnya jurnalnya itu bisa itu juara 3 internasional. Wah, sangat menarik sekali. Sangat membuat teman-teman untuk termotivasi sih seharusnya. Mungkin cukup sampai sini Oke. podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Mas Nasruddin telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, karena di sini itu kita tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi kita itu di sini juga santri. Jadi pasti tahulah gimana jadi santri dan juga jadi mahasiswa, pasti harus lebih bisa membagi waktunya lah. Terima kasih Mas Nasruddin waktunya. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol, sharing-sharing cerita lagi. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.